Orang yang masuk ke dalam surga, selepas masuk ke dalam surga, semua dah dapat. Dah dapat jannatin tajri min tahtihal anhar, sudah dapat wa fawakiha, buah-buahan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, semua yang kamu inginkan kamu dah dapat. Ada satu makam namanya makam ridha. Sebab tajuk kita malam ini takdir antara ridha dan usaha, maka ada namanya ridha. Ini untuk yang musayyar. Semua yang musayyar kita tak boleh lawan. Kita hanya melalui musayyar itu dengan ridha. Ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pagi kita katakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ridha. Ridha. Ridha ni bahasa Arab, tapi dia dah jadi bahasa orang Melayu. Ridha kalau bahasa Melayu berpuas hati. Puas hati dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kal mayyit baina ghasilihi, seperti mayat yang dimandikan orang, jenazah. Rasa-rasanya setakat sampai hari ini belum ada jenazah melawan. Belum ada. Orang ambil kain putih, kapas, cucuk hidung dia, susu telinga, kata dia janganlah, gelilah, tak ada. Begitulah kita ridha dengan takdir Allah ni. Kita tak boleh melawan. Pada takdir yang mana? Takdir yang kita tak boleh memilih. Siapa boleh memilih? Anak yang disayang, ditunggu 10 tahun, macam-macam usaha sudah dibuat. Ustadz Abdul Somad, saya niat tak ada anak, apalah usaha yang saya buat? Banyak-banyak makan kurma mengkal, dimakan. Datang kepada ustaz, apa boleh saya lakukan? Baca surah Yasin, selepas itu berdoa. Ustaz Abdul Somad, saya umur dah 40 tahun, belum juga lagi ada anak, apa yang boleh saya buat? Semua usaha dah buat, saya dah buat. Apa masalahnya? Saya belum berbini, Ustaz. Itulah masalahnya. Berbini ini pilihan, berumah tangga ini pilihan, antara mahu atau tidak mahu. Masalahnya ada namanya cinta kelapa. Kita cinta, orang tak apa-apa. Kalau sudah macam itu, ada seorang lelaki namanya Qais. Qais ni jatuh cinta kepada seorang perempuan. Perempuan ni bernama Laila. Lalu kemudian Qais ni tergila-gila, hingga memang betul-betul gila dia, ingin menikah. Sebab ayah Laila tak nak menikahkan dia dengan Qais. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi menyebutkan di antara orang yang gila dan sihat semasa didoakan di dinding Ka'bah itu adalah Qais, sampai orang menyebut dia sebagai Laila Majnun. Maksudnya adalah Qais yang tergila dengan Laila. Suatu ketika ada orang bertanya kepada Qais, Qais, ya, mana yang engkau pilih? Dunia beserta isinya atau Laila? Kalau ada dua pilihan, ini Laila, ini dunia beserta isinya, engkau pilih yang mana? Kata Qais, laghbaru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfali balwaha. Debu yang menempel di kasut Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isi. Oh, esok pagi tuan-tuan bolehlah buat status FB. Apakah hati itu boleh memilih? Ya, hati boleh memilih. Tapi bagi setengah orang, dia kata ketika hati tak boleh memilih. Sebenarnya ini masalah pilihan. Allah SWT bagi kita pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat. Tapi pada perkara yang tak ada pilihan, memang satu-satunya obat hanya ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak susah untuk membuat sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun.
Lalu kenapa itu dia tak bagi pada kita? Dia ingin kita ridha. Orang yang masuk ke dalam surga, selepas masuk ke dalam surga, semua dah dapat. Dah dapat jannatin tajri min tahtihal anhar, sudah dapat wa fawakiha, buah-buahan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, semua yang kamu inginkan kamu dah dapat. Lepas itu Allah Ta'ala bertanya, madza turidun, madza turidun, kamu nak apa lagi? Kamu semua dah dapat, apa lagi yang kurang? Kata orang yang ada dalam surga, ada satu yang kami belum dapat ya Allah. Apa tu? Ridhaka, ridhamu kami belum dapat. Kata Allah Ta'ala, kalau yang dapat ridha aku itu cuma satu saja. Siapa ya Allah? Yang dapat ridhaku hanya orang yang ridha menerima takdirku. Orang yang tak ridha menerima takdir Allah, dia tak dapat ridha Allah. Itulah mengapa kita masa berdoa kepada Allah, kita tak minta surga dulu, kita minta ridha dulu, baru minta surga. Sebab dapat surga belum tentu dapat ridha. Tapi kalau dapat ridha, pasti dapat surga. Maka kita diajarkan guru-guru kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ini Hijir Ismail, ini Rukun Yamani, ini Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Di tempat yang malaikat paling banyak berkumpul, di tempat doa yang paling mustajab, di situ dimintakan ridha. Dan yang dijemput Allah untuk kembali menghadap Allah itu adalah orang-orang yang ridha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah ridha, mardiyah, diridhai. Manakala seorang ustaz berdoa, mudah-mudahan kita semuanya mendapat ridha, amin. Ada seorang perempuan, dia diam saja. Kawan dia bertanya, kenapa awak tak aminkan? Aku dah dapat ridha. Dari mana kau tahu? Nama suami dia Ridha. Mohon maaf Tuan Ridha. Nama tu doa. Ada pula seorang lelaki dari British, dari England berkata, kata dia, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama adalah doa. Jadi orang yang ingin anaknya diridhai Allah, ridha menerima segala ketetapan Allah, dia bagi nama anak itu ridha. Tapi setengah orang menyebut ridha ni, dia susah nak sebut huruf dhad, maka dhad itu berubah menjadi huruf z. Siapa nama anak awak? Reza. Reza itu sebenarnya ridha. Dulu ada raja dari Persia, dari Iran, namanya Ridha Bahlawi. Ridha Bahlawi sampai ke kampung saya berubah menjadi Reza Pahlavi. Maksudnya itu dia. Beberapa huruf ini memanglah dia berubah, tapi kita mesti kenal bahwa ini adalah ridha, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begini umat Islam memahami semuanya, nanti umat Islam datang penjajah, menjajah umat Islam. Lalu manakala umat Islam ini ingin melawan, lalu kemudian dikatakan, kamu jangan melawan, ini adalah ketetapan Allah. Maka banyak orang mengatakan itu tasawuf. Orang-orang tasawuf itu adalah orang yang selalu ridha dengan apapun yang terjadi. Sebenarnya mereka tidak membaca sejarah Islam. Dalam sejarah Islam, orang-orang tasawuf yang sunni, mereka ridha pada yang musayyar. Tapi pada yang mukhayyar, orang tasawuf lah yang paling kuat melawan. Kita baca ada sejarah tentang seorang yang melawan Mussolini dari Italia yang menjajah negeri Islam bernama Libya. Maka di sana ada seorang mursyid tariqah Sanusiyah, namanya Umar Mukhtar. Tuan-tuan dah tengok
film tuh. Nah, bagi yang belum, tengoklah. Omar Mokhtar, Anthony Quinn. Omar Mokhtar melawan. Manakala Omar Mokhtar ditangkap oleh tentara Mussolini dari Italia, lalu kemudian ditanya, Omar Mokhtar, iya, kata Mussolini, aku terheran-heran menengok engkau. Kami pakai kereta besi, engkau naik kuda. Kami gunakan apa namanya? Pistol. Kami guna pistol besi, engkau guna pistol biasa saja. Apa yang membuat engkau melawan? Apa kata Mussolini? Aku heran, sebelum aku membunuh, menggantung engkau, aku ingin tahu engkau ni makhluk macam apa, wahai Omar Mokhtar. Omar Mokhtar menjawab, kata Omar Mokhtar, Tuhanku hanya menyuruh aku melawan. Apapun hasilnya, aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasawuf melawan. Tasawuf yang sunni, yang benar-benar tasawuf adalah melawan. Ada seorang mursyid bernama Syekh Abdul Somad Al-Falembani, bukan yang ini. Abdul Somad Al-Falembani. Falembani itu biasanya orang ulama dari ujung nama itu kita udah tahu dia dari mana. Misalnya ada nama Syekh Daud Al-Fatani, itu berarti dari Patani, dari kerajaan Kesultanan Islam Fatani. Ada lagi nama ulama Syekh Yasin, Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Makki, sebab dia lahir di Makkah. Al-Fadani sebab dia berasal dari Padang, Fadan. Lalu kemudian berarti kalau dari tempat kita Al-Balaiti, Belait, ujung nama itu menunjukkan asal. Ujung nama itu menunjukkan asal. Jadi ada ulama namanya Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Falemban dari satu kota di Pulau Sumatera, Palembang. Beliau murid langsung daripada Syekh Muhammad Abdul Karim Samman, Tariqah Sammaniyah. Dan dia manakala pulang ke Sumatera dari Makkah Al-Mukarramah, saat itu dia mendengar ada satu negeri sedang dijajah. Negeri itu bernama Kesultanan Melayu Kedah. Kedah sedang berperang dengan Siam. Maka dia pun menulis kitab, judul kitabnya Fadail Jihad. Padahal dia seorang sufi. Dia menulis kitab Fadail Jihad, keutamaan jihad. Lalu dia pun pergi berjihad dan mati sebagai seorang syahid. Mereka memandang melawan itu adalah iskariman au mut syahidan. Kalau hidup, hidupnya syahid. Kalau mati, matinya syahid. Kalau hidup, hidupnya mulia. Jadi kalau ada orang mengatakan ajaran Islam itu adalah ajaran kepasrahan, tidak mau melawan, hanya ridha saja, maka kita mesti tengok bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian sabar. Makanya disebut Ramadan itu imsak. Imsak. Bila azan subuh pukul 5.20, imsak 5.10. Imsak. Imsak itu diambil dari kata menahan. Apa yang ditahan orang sabar? Pertama, dia tahan mulut. Sebab mulut ini bercakap. Kenapa yang laki mati? Laki ini laki aku. Kenapa tak laki dia? Maka mulut ini mesti tahan. Selepas itu yang ditahan adalah hati ditahan. Manakala hati ini bercakap, pikiran ini bercakap, ditahan dengan zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini hati dan pikiran ini mulai bercakap-cakap. Kenapa ustaz ini lambat datang? Kenapa dia tak datang-datang? Ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul kata muhaiminul azizul jabbar
Kenapa kita diajak untuk Asmaul Husna, bersolawat, solawat nariyah, solawat tafrijiyah, solawat badar, solawat tibbil qulub, untuk supaya menahan hati dan pikirannya, sebab dia bercakap terus di dalam. Untuk menahan itulah maka kita disuruh berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, memperbanyak salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat qabliyah, salat ba'diyah, salat duha, salat isyraq, salat awabin, salat tasbih, salat hajat, salat taubat, salat habis semua salat udah. Ustaz Abdul Somad, saya rasanya semua salat, semua sembahyang saya dah buat. Sembahyang apa lagi? Sembahyang yang tak ada terikat dengan apapun. Sembahyang terikat dengan waktu, tahajud malam, duha pagi. Sembahyang yang tak ada terikat dengan apapun, sembahyang lepas, itulah dia disebut dengan salat sunat mutlak. Mutlak artinya lepas, tak ada terikat dengan apapun. Qabliyah, ba'diyah terikat dengan waktu. Salat sunat selepas wudhu terikat dengan waktu, tapi tak terikat dengan waktu, tak terikat dengan momen, tak terikat dengan apapun, maka disebut dia dengan salat mutlak. Maka ketika Abdullah bin Abbas sedang naik kendaraan, tiba-tiba datang orang dari belakang membagi kabar. Assalamualaikum wahai Abdullah bin Abbas. Waalaikumsalam. Adik engkau meninggal, adik engkau yang sedang berperang meninggal. Abdullah bin Abbas turun dari kendaraannya, dari hewan tunggangannya, dia turun, terus saja dia cari kiblat, dia terus salat. Allahu Akbar, mengamalkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Tidak ada yang mampu menahan itu kecuali sabar dan salat.